Selamat sore Indosiar, saya Raffi Ahmad. Inilah Kata Hati, saatnya hati yang bicara. Untuk sahabat Kata Hati kita yang diundang, ini adalah seorang laki-laki ganteng, duda. Wah, kalau sebut duda pasti ibu-ibu pada wow. Dan dia penyanyi dangdut, selalu terlihat happy dan kalau ditanya wartawan pasti dia selalu menjawabnya dengan bernyanyi. Nah, mungkin dia ini kan selalu riang, selalu tersenyum. Tapi setahun lalu saat dia ditinggal sama istrinya, dia cukup sedih dan cukup terpukul. Tetapi sekarang senyumnya sudah kembali lagi dan malahan digosipin dengan ada dekat dengan beberapa wanita. Menekuni karir sebagai penyanyi, namun Saipul Jamil justru dikenal karena kisah pribadinya. Cerita pernikahannya dengan Dewi Persik yang berakhir di meja perceraian, serta kisah pernikahannya dengan Virginia yang kandas karena kematian, menjadi warna tragedi yang mengalahkan gaung merdu vokalnya. Ini dia sahabat Kata Hati kita, Saiful Jamil. Waalaikumsalam. Bang Ipul. Waduh, ini abang saya. Nih, sehat Bang Ipul ya? Sehat, alhamdulillah. Akhirnya mampir juga ya. Akhirnya terima kasih lo sudah datang di Kata Hati. Sama-sama, terima kasih. Tepuk tangan dong buat Saiful Jamil. Silakan duduk, Kak. Kalau ku pandang kerlip bintang nan jauh di sana. Tuh, kan? Habis saya ku dengar melodi cinta yang menggema. Asik. Terasa kembali gelora jiwa mudaku. Karena terlena oleh pesona alunan kopi. Oh. Bang Ipul, ini banyak orang. Saipul Jamil. Ada yang bilang Saiful Jamil, Saipul Jamil, atau Saiful Jamil. Oke. Yang benar itu sebenarnya. Iya. Jadi aku lebih senang dengan penulisan nama itu pakai P. Pakai P. Nggak pakai F. Jadi aku dulu pernah mendapatkan nama P itu dari mantan kakak ipar aku. Oh, dari mantan kakak ipar. Mantan kakak ipar. Siapa? Kakaknya DP. Jadi kata kakaknya Dewi, kamu kalau nanti nulis nama tuh pakai P ya, jangan pakai F. Kenapa? Udah pakai P aja gitu. Ya udah, kan sebagai adik kan nurut ya. Akhirnya udah sampai sekarang sebagai sebuah cenderamata sampai detik ini aku abadikan nama aku nggak pakai F, jadi pakai P. Biar panjang. Oh, Iya. jadi tetap bukan panjang. Panjang kan P kan? Jadi biar panjang. Jadi semuanya serba panjang. Jamilnya gimana? Jamil atau Jamil? Jamil itu gara-gara gini, gara-gara website aku tuh dihack. Oh, website-nya di-hack. Dulu kan aku ada www.saipuljamil.com. Jadi itu dihack sama admin resmi kita gitu. Jadi admin kita itu hengkang, ibaratnya ya seperti kayak memanfaatkan gitu. Akhirnya aku diskusi sama manajer aku, ya udah ganti aja nama Saipul Jamil. Oke, jadi Gitu. sekarang kalau mau manggil Saipul Jamil, Saipul Jamil. Oke. Tapi Udah jelas, udah jelas. Tapi tetap sekarang akhirnya kembali lagi ke Saipul Jamil aja. Ya, tapi kan dipanggil Bang Ipul, Iya, Bang Ipul, Bang Ipul Dan aja. kita juga semuanya pada tahu ya, ibu-ibu di rumah, semua penonton Indosiar. Kalau Bang Ipul ini Udah hatam. sangat peduli sekali siap. sama yang namanya penampilan. Sip. Coba berdiri lihat tuh, celana Cie. biru, baju biru. Untung muka nggak biru ya. Ya kalau penampilan buat saya nomor 1. Nomor 1, oke, jangan dijawab dulu. Kita punya dokumentasi tentang penampilan seorang Saiful Jamil. Oke deh. Ini sip. dia. Saipul Jamil memiliki ciri khas tersendiri dalam penampilannya. Selain tatanan busana yang berbeda, ia pun kerap bergoyang dan bernyanyi seusai wawancara. Ya lagunya seperti ini. Virginia, kekasihku Virginia, pujaan hatiku. Inikah cara Saipul untuk menancapkan ingatan publik padanya? Tahu dong, dia tuh kan band, dulu kan pernah band gaul. Terus orang juga macam-macam kali ya. Orangnya sih kayaknya baik ya, terus juga dia tutup sapanya sopan, terus banyak cewek-cewek yang suka sama dia, aku juga termasuk.
tapi kan mereka walaupun sudah berpisah tetap mesra ya, menjalin kasih sayang juga di layar TV juga. Ya itu bagus lah menurut aku. Kayaknya sih dia sih akan nyatu kali ya, tapi kayaknya ada yang terluka sih salah satu dari mereka. Berarti tadi Bang Ipul bilang penampilan itu sangat penting. Nomor satu. Sepenting apa untuk seorang Saiful Jamil? Kalau buat saya Dari atas sampai oke, bawah ya, dari kalaupun rambut, saya, baju. Kalaupun saya tidak jadi seorang artis, saya tetap menomorsatukan penampilan. Jadi memang ternyata memang dari kecil saya sudah punya perasaan untuk peduli terhadap penampilan. Bang Ipul kan memang sangat fashionable ya. Tapi terkadang dengan kalau misalnya kita lihat di infotainment ataupun kalau sekarang aku lihat pakai jas nih ya. Kalau nyanyi kan pakai jas. Tapi kalau hari-hari pakainya baju ketat gitu. Pakai baju ketat yang aduh dibuka lagi. Tuh, baju ketat kayaknya tuh. Baju ketat maksudnya yang otot kelihatan itu sengaja biar otot kelihatan atau buncit kelihatan. Atau Gue lagi ngurusin badan nih. lagi ngurusin Oke. badan. Enggak lah, tujuannya memang aku tuh suka banget memang model ketat-ketat gitu ya. Senang kayaknya lebih dandy, terus juga kayaknya enak banget dilihat gitu. Jadi kalau menurut saya memang model ketat itu menjadi sebuah baju yang nyaman buat saya ya orang mau berprasangka apapun saya cuek aja. Yang penting nyaman. jangan telanjang itu Yang aja. penting jangan telanjang. jangan telanjang. Jangan telanjang sama jangan pamerin aurat itu. Oh. Jadi itu yang paling mendasar kalau saya dalam berbusana gitu. Itu kalau lagi syuting. Tapi kalau di luar syuting, saya tuh lebih suka gamis gitu. Andai kan sekarang aku boleh pakai baju itu, aku pakai. Tapi lebih senang pakai gamis atau pakai baju ketat? Aku lebih nyaman pakai gamis. Lebih nyaman pakai gamis. Lebih nyaman pakai gamis karena di samping gampang ya kalau udah waktunya azan langsung aku buru-buru ambil air wudhu. Kalau kayak gini kan aku mau nggak mau mesti ganti lagi, mesti ganti lagi gitu. Tapi hebat loh, aku pernah waktu itu kan datang ya ke lokasi syutingnya Bang Ipul. Bang Ipul itu nggak pernah yang namanya ngelewatin sholat 5 waktunya, luar biasa. Amin, ya Allah. Tapi Bang, Habis mau ngapain lagi, Iya, Bre? benar. Hidup- Kita kan mau ke sana semua. bener. Karena dunia penuh misteri, penuh cobaan, Oh. penuh tantangan, penuh misteri. Nih sekarang setiap Bang Ipul ditanya sama wartawan, jangankan ditanya wartawan, ditanya Raffi Ahmad aja selalu menjawab dengan bernyanyi. Kenapa itu memang Bang Ipul memang suka bernyanyi atau tiba-tiba lagi berojol dari bayi udah mama aku dilahirkan. Emang hobinya Bang Ipul itu sudah memang bernyanyi atau memang pengen punya ciri khas sendiri? Jadi memang kita kan melakukan sesuatu itu kan yang nyaman menurut hati kita gitu. Jadi memang saya merasa nyaman saya nyanyi, wawancara pakai nyanyi, terus juga tiba-tiba dikit-dikit nyanyi, udah bawaan jiwa gitu loh, Vi. Contoh nih saya tanya, Beda gitu Bang loh. Ipul apa kabar? Hai, apa kabar? Ya. Baik, baik. Ya. Bang Ipul udah mandi belum? Mandi sendiri. Makan sendiri. Itu lihat, kita baru sedikit mengungkap kata hatinya seorang Saiful Jamil Iya. yang ceria. Kita lihat sosoknya ceria, tapi di balik semua itu kata hatinya Saiful Jamil pasti yang namanya manusia ya. Kadang happy, kadang sedih. Iya. Setelah ini kita akan menguak kata hatinya Saiful Jamil yang lebih dalam lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Kata Hati. Inilah saatnya hati yang bicara. Aku bilang, Egy meninggal. Masih bersama sahabat Kata Hati kita, Saiful Jamil. Saiful Jamil. Saiful pakai P. Saiful pakai P, Pakai ya. Kalau sekarang kita membahas lebih serius sedikit kali Bang Ipul ya. Tadi kan kita sudah melihat senyumnya Bang Ipul, tawanya Bang Ipul. Bang Ipul, Yes. kalau Bang Ipul mengingat nama almarhum Virginia Anggrain,
Apa yang ada di benak Bang Ipul sekarang? Kalau Bang Ipul nggak bisa bicara dulu sekarang nggak apa-apa. Mungkin kita kasih waktu sedikit untuk Bang Ipul ya. Karena kita punya kenangan-kenangan Saiful Jamil bersama almarhum Virginia. Ini dia. Tragedi kecelakaan di jalan tol yang merenggut nyawa Virginia membuat Saiful Jamil terpukul hatinya. Ia makin sedih karena dipojokkan sebagai si pembuat kesalahan. Pada akhirnya, kebenaran berbicara juga. Saiful dinyatakan tak bersalah dan semua itu membuatnya lega. Bang Ipul kenapa nggak mau melihat? Aku bukan berani nggak ngelihat, maksudnya nggak berani ngelihat. Ya sayang aja gitu ya. Aku sama Virgin tuh sayang banget. Yang mungkin ya saya sedih gitu ya. Kenapa saya harus mengalami hal seperti ini? Saya mengenal wanita yang begitu sangat saya cintai, tapi Allah kasih usia pertemuan kami sangat singkat. Cuma 7 bulan. Sampai kapanpun, dia akan selalu ada di hati. Saat almarhum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat itu almarhum sedang mengandung 2 bulan ya Bang Ipul ya? Kalau mengenai kebenaran itu kayaknya saya tidak bisa mempertanggungjawabkan ya. Karena pada waktu saat-saat detik terakhir itu, aku sempat nanya sama istriku, hamil atau tidak, dia bilang enggak. Tapi saya nggak tahu juga, bisa jadi dia merahasiakan karena mungkin mau ngasih surprise. Gitu. Rapi. Kenangan apa Bang Ipul yang sampai sekarang kalau Bang Ipul mengenang sosok almarhum itu nggak pernah Bang Ipul lupa. Kadang Bang Ipul mungkin lagi di kamar sendiri mengenang almarhum, Bang Ipul sedih, almarhumah. Apa yang Bang Ipul nggak pernah lupa? Kenangan-kenangan apa yang nggak akan pernah kalian lupain? Ya semuanya lah. Semua kenangan aku sama istri aku nggak ada yang lupa. Aku ingat semua. Sampai kapanpun, aku nggak akan pernah yang namanya melupain. Sampai kapanpun. Sampai nanti aku punya jodoh lagi juga aku nggak akan pernah lupa sama dia. Karena kesuksesan aku yang sekarang, aku yakin ini adalah bagian dari doa dia. Sebelum almarhum meninggal, ada nggak momen atau kata-kata dia yang mungkin itu menjadi kata-kata terakhir untuk Bang Ipul? 1 hari sebelum meninggal, sebelum kejadian, cuma di sini aja aku buka ya. Jadi paginya itu sebelum kecelakaan, dia tiduran di sofa. Dia tiduran di sofa. Dan kita siangnya itu udah mau sekitar jam 8, jam 9 itu kita sudah mau berangkat ke Jakarta. Istri saya di situ, saya di sini. Dia pakai selimut. Tiba-tiba tuh aku seperti kayak dikasih firasat gitu ya. Firasatnya yang pertama dia meluk mamahnya begitu erat, kayak orang mau berpisah gitu. Terus dan kedua aku kayak orang kayak bercanda gitu. Bercanda, aku tutupin dia pakai selimut dan aku pura-pura nangis. Pura-pura nangis, istri aku meninggal gitu.
Jadi aku nggak tahu itu sebuah bercandaan atau memang sebuah firasat. Ya, aku yang pura-pura aku ya baby jangan tinggalin gitu. Itu beberapa jam sebelum kejadian, Vi. Itu baru aku ceritakan di sini. Dan ya itu mungkin ada sebuah firasat. Almarhumah saat itu meninggal di depan mata, Ya. kepala Bang Ipul sendiri. Dan waktu itu Bang Ipul melihat langsung jasadnya. Mungkin Bang Ipul orang yang pertama kali melihat. Iya, aku nggak nyangka ya waktu pas kejadian Rasanya itu. seperti apa sih? Apa Aduh, waktu itu rasanya hancur, bersalah kepada diri sendiri? Iya, udah pasti aku merasa bersalah karena kan aku yang nyetir. Pasti siapa yang mau dipersalahkan gitu kan. Terus waktu aku lihat istriku, aku nggak nyangka pada saat itu tuh bener-bener apa ya namanya ya. Aku berharap pada saat itu tuh mimpi. Karena aku pengen buru-buru bangun gitu dari mimpi itu. Gitu. Terus aku hubungin mamahnya, aku telepon mamahnya. Aku memberanikan diri telepon mamahnya. Mama nggak apa-apa kan, Ma? Kenapa, kata Mama? Kena kecelakaan, Ma. Di mana? Aku bilang, Egy meninggal. Pada saat itu mamanya langsung histeris. Sampai sekarang mamanya masih berduka. Dan aku berusaha sampai sekarang membahagiakan mamanya biar nggak berduka gitu. Seandainya mamahnya almarhum Virginia menonton acara ini, menonton langsung, kata hati seorang Saiful Jamil untuk mama almarhum Virginia, apa kata hati Bang Ipul yang ingin disampaikan langsung kepada mama di depan jutaan penonton? Ya, aku selalu yakinin mama kalau aku tuh akan selalu sayang sama dia. Aku akan selalu sayang mama. Mama gak usah khawatir. Kasih sayang aku terhadap mama tuh ada virgin ataupun tidak ada, tetap aku sayang sama mama. Buat aku tidak ada yang namanya ibu mertua. Buat aku pada saat kita sudah menikah, dia sudah menjadi ibu aku. Gitu. Kita masih banyak akan mendengarkan kenangan manis kata hati dari Bang Ipul bersama almarhumah Virginia. Jangan kemana-mana, tetap di Kata Hati. Inilah saatnya hati yang bicara. Kalau Bang Ipul, kita juga pengen tahu maksudnya pertama kali Bang Ipul kenal sama almarhum itu ceritanya, boleh nggak sedikit dikenalin siapa, kenalnya gimana, pertama kali ngerasa cocok sama dia itu apa yang bikin Bang Ipul ngerasa? Aku berdoa sama Allah, hampir 2 tahun aku menduda, cari model istri itu yang kayak gimana, nggak ada yang cocok semua gitu. Terus begitu aku punya teman gitu, orang Bandung, orang Cimahi,
aku iseng, dia datang ke Jakarta, aku nyambang rumahnya, Ke rumah siapa itu? rumah temen aku namanya Ijal. Nah, ya, dia rumahnya di daerah dekat-dekat rumah aku kebetulan. Akhirnya aku iseng gitu. Iseng, aku bilang, Jal, ada nggak cewek yang baik itu buat calon istri AA gitu. Terus dia manggil aku tuh abang. Ada bang, ini anaknya cantik, baik, gini diceritain lah semua. Kebetulan Virgin tuh pada hari itu dia ada di Jakarta. Dan dia profesi dia kan sebagai peragawati. Dan dia itu ada di daerah Tebet. Nggak tahu kenapa aku tuh malam itu pengen langsung ketemu dia. Dan luar biasa begitu aku ketemu dia tidak mengecewa. Begitu lembutnya seorang Virgin ini gitu. Jadi ya sampai sekarang sikap lembutnya, kasih sayangnya dia itu masih selalu terbayang. Gitu. Yang mengenalkan Bang Ipul kan Rizal tadi namanya. Nah, Ijal. Ijal. Setelah almarhum meninggal, Bang Ipul bilang apa sama Ijal? Karena apapun kan orang yang berjasa ya. Iya. Yang menyatukan kalian, mungkin kalau nggak ada Ijal, tidak akan ada Saipul Jamil dan tidak akan ada almarhum. Atau Bang Ipul mungkin mau ungkapin kata hati Bang Ipul yang terdalam untuk Terima kasih sama Ijal. Mungkin Ijal nonton. Ijal pasti nonton. Makasih ya Jal, udah ngenalin abang sama Egy, dia manggil Egy. Ijal. Apa kabar Mas Ijal? Pemirsa, inilah Rizal atau Ijal, sahabat almarhumah Virginia Anggraini. Ijal, bagaimana sebagai sahabat saat waktu itu kehilangan almarhum Virginia? Dan sebagai sahabat, apa yang Ijal lakukan untuk menenangkan hatinya suaminya yang ditinggalkan oleh almarhum istri, almarhumah? Jangankan seorang Saipul Jamil, saya pun sebagai sahabatnya sangat kehilangan. Setelah almarhumah meninggal, katanya Rizal masih sering BB ya? Iya. Masih sering BB ke BB-nya almarhum, meskipun yang membalas bukan almarhum. Ya. Aku yang bales. Karena BB-nya kan aku yang pegang. Jadi iseng, kita itu iseng ngeliat kontak BBM, ada yang ganjel, perasaannya apa, ada yang ganjel. Saya lihat kontaknya, iseng, Egy gimana kabarnya, sehat, kapan ke Bandung? Tapi tetap menggunakan kata Egy, almarhumah ya? Sebagai sahabat Saiful, sebagai sahabat almarhumah Rizal, apa yang ingin kamu katakan? Kata hati Rizal untuk Bang Ipul. Pesan dari saya, biarkan seperti air mengalir, jalani saya sebagai sahabat, support, tidak akan, justru waktu itu sempat, Jal, kenain lagi dong, tapi yang mirip Egy kalau bisa. Apapun yang namanya manusia, semua jodoh itu di tangan Allah. Yang memisahkan juga hanya Allah. Mudah-mudahan persahabatan kalian akan selalu abadi. Tidak akan ada yang pernah menghancurkan persahabatan kalian, hanya maut yang memisahkan kalian berdua. Boleh dipeluk dong, persahabatan kalian mungkin. Aduh, jadi nangis lagi dah. Bang Ipul, Ya. setelah ini kita akan kembali lagi. Oke. Nanti jangan sedih-sedih lagi. Oke. Tetap di Kata Hati, inilah saatnya hati yang bicara. Dan tidak akan pernah terlupakan. Dan tidak akan pernah dilupakan. Dan tidak akan pernah melupakan.
Masih di Kata Hati, inilah saatnya hati yang bicara. Bang Ipul, kita sekarang bahas keluarga boleh ya? Siap. Banyak kan kalau orang-orang mungkin taunya Bang Ipul penyanyi dangdut, ya, Bang Profesinya Ipul, aja gitu kan. profesinya. Tapi Bang Ipul ini sebenarnya dibesarkan dari keluarga seperti apa, tinggal dalam keluarga seperti apa, dididik dari keluarga seperti apa. Oke, bapak saya itu orang Banten. Dia itu veteran angkatan darat. Bokap tuh angkatan. Makanya kita anak yang cowok tuh tinggi-tinggi semua gitu. Terus ibu aku juga orang Banten juga, orang Pandeglang. Saya anak bontot, tapi anak bontot yang tidak pernah dimanja. Anak paling Keren nggak tuh? Keren. Saya memang udah dididik dari kecil itu tidak dibiasakan dimanja, terus tidak dibiasakan ya apa-apa gampang, nggak apa-apa nyari sendiri. Jadi saya bisa jadi bergelut di dunia entertain pun juga saya nyari sendiri. Cari sendiri, kerja sendiri dari banyak penolakan. Tapi karena saya yakin dengan berusaha keras, kita berdoa sama Allah, di situ kita akan menemukan sebuah jalan. Waktu Bapak masih ada, kan Bapak udah meninggal. Udah meninggal. Bapak pengennya Bang Ipul Kalau bokap tuh orangnya gini, lu terserah lu mau jadi apa. Yang penting berguna buat bangsa, negara, dan agama. Selalu ngomong begitu, ngomongnya baku gitu kan. Ternyata sudah besarnya. jadi penyanyi dangdut. Subhanallah. Jadi artis lagi. Tapi bokap dulu galak, Oh, bokap galak tuh, ya. waduh. Sejak kapan sih ditinggal? Maaf, almarhum Oke, meninggal. bokap meninggal waktu usia saya 22 tahun. 22 waktu itu saya masih karantina Abang None Jakarta. 13 tahun bokap menderita stroke berat. Jadi ya kita ngelihatnya juga kasihan gitu. Sudah ikhlas ya. Jadi benar-benar ikhlas pada saat dia meninggal, kita udah tenang, kita benar-benar diuji 13 tahun. Ya, nyokap juga meninggal gitu. Banyak Nyokap- sekali orang-orang yang disayang sama Bang Ipul pergi meninggalkan. Saya pergi meninggal, nggak ngerti kenapa ya. Orang-orang yang saya cintai semuanya sudah pergi perlahan-lahan gitu. Mungkin kalau kita ambil hikmahnya, Bang Ipul sangat mencintai orang tua, sangat mencintai istri almarhumah. Tetapi ternyata Allah karena saking cintanya kepada mereka, mereka dipanggil duluan. Mungkin itu adalah hal yang terbaik. Kangen gak sama almarhumah? Waduh, ayah? kangen banget. Kangen banget. Aku Sama ayah, sama ibu, sama bokap ya udah pastilah orang tua ya. Dia yang sangat berjasa sekali. Walaupun bokap ya dibilang galak, tapi ternyata galaknya dia itu ada sebuah tujuan supaya anaknya itu biar bisa jadi orang. Kita punya sedikit mungkin obat untuk mengurangi rasa rindu ya. Mengurangi rasa rindu Bang Ipul kepada almarhum ayah, almarhumah ibu. Ibu, bapak dan ibu. Ya, kita punya sedikit gambar-gambar beliau. Itu foto-foto ya, kenangan-kenangan. Nyokap. Aku panggil ibu emak. Emak dan Emak sama bapak. Emak dan bapak. Alhamdulillah Bang Ipul diberikan banyak rezeki. Amin ya Allah. Tapi apakah seorang Bang Ipul yang sekarang sebagai anak sudah menjadi harapan sudah menjadi yang diinginkan oleh almarhum ayah atau almarhum ibu? Sosok seperti ini kah? Ya, saya rasa ibu bapak saya senang ya melihat saya sudah mapan. Bukan ngomong masalah kesuksesan, bukan. Minimal saya itu sudah mampu membiayai diri saya sendiri. Tidak nyusahin orang. Seandainya Bang Ipul ingin bilang kepada mereka, meskipun mereka sudah tidak ada lagi, tapi pasti mereka mendengar. Sebagai anak yang sangat berbakti pada orang tua. Aku terima kasih banyak buat kedua orang tua saya, buat emak, buat bapak. Terima kasih atas kasih sayangnya yang sudah mendoakan saya hingga saya menjadi apa yang diharapkan oleh orang tua dan keluarga. Dan juga buat istri saya, sekali lagi, AA akan selalu sayang dan cinta sama Eneng.
dan tidak akan pernah terlupakan, dan tidak akan pernah dilupakan, dan tidak akan pernah melupakan sampai kapanpun. Itulah kata hati dari Saipul Jamil tentang cintanya kepada almarhumah istri, kepada orang tuanya. Setelah ini kita akan kembali lagi membahas tentang kata hati Saipul Jamil yang diberitakan atau digosipkan dengan wanita-wanita. Padahal tadi kita mendengarkan kalau Saipul Jamil itu sangat-sangat mencintai dan tidak akan pernah ada yang menggantikan seorang almarhumah Virginia. Nanti kita akan bahas setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Kata Hati. Inilah saatnya hati yang bicara. Ketemu seorang manusia sampai umur saya sebesar ini, sholatnya luar biasa. Sosok Saipul Jamil tidak lepas dari wanita-wanita di sekitarnya. Sebut saja Dewi Persik, Melinda, Virginia Anggraini, Fitri Karlina, dan Indah Sari. Herannya, semua wanita yang pernah dekat dengannya, namanya langsung populer. Aku justru taunya malah dari media ya. Justru di situ yang aku paling kecewa dan cerita gitu enggak. Padahal kalau abang cerita, ya aku pasti akan bahagia. Apa aku sudah nggak dianggap? Kata hati seorang wanita, Kata hati seorang wanita. seorang adik Seorang adik. yang melihat kakaknya Adik-adikan. berteman dengan teman lamanya. Adik-adikan atau adik? Ya, adik dan sahabat lama. Adik-adik nyosor gitu atau enggak? Oh, Tapi Fitri Karlina tadi kayaknya sampai-sampai dia kata hatinya tuh kayak nangis. menangis. Iya, jadi dia tuh nangis waktu melihat aku dekat sama Indah gitu. Cemburu. Ya, makanya mungkin dia cemburu gitu. Melinda, Fitri Karlina, atau Indah. Indah. Sari? Kata hati pilih yang mana? Aku pilih Indah deh. Indah Sari. Kenapa pilih Indah Sari? Ini kata hati Oke, ya. Kata hati ya. tapi bukan berarti ada cinta ya. Oke. Aku pilih Indah karena Indah tuh mengerti apa yang aku inginkan. Bukan apa yang aku mau, beda. Tapi udah mulai sayang nggak sama Indah? Perasaan sayang nggak? Sayang atau enggak? Oh, sayang aku sama dia itu sayang sahabat. Enggak benar. 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 Kalau dia nonton tiba-tiba tersinggung, gimana? Lu jangan-jangan dia datang juga lagi ke Enggak, sini. dia nggak mungkin. Nanti kita telepon aja coba Oh, ya. telepon. Kita telepon ya. Sekarang? Bisa telepon Indah, bisa ya? Hah? Bisa ya? Oke. Ngapain lo sini lo? Indah Sari. Ngapain kau? Wih, cium tangan. Tepuk tangan dong buat Indah. Ya Allah. Oke, Ini luar Indah biasa lo kata hati ini lo. Tepuk tangan dong. Ngumpulin orang-orang yang luar biasa. Tadi Indah nangis kenapa? Tadi bilang Indah nangis kenapa? Aku jujur aja tadi mendengar percakapan di belakang, aku terisak-isak, sedih. Ketika ada pertanyaan Raffi, beberapa perempuan itu, Bang Haji pilih aku merasa tersanjung gitu. Tapi sedih gitu. Tersanjung kan programnya Indosiar juga, udah habis. Itu sinetron, Pak, udah nggak ada. Siapa tahu nanti ada tersanjung baru kita yang main nanti. Gimana Indah, kenapa tadi merasa tersanjung, kenapa? Sedih aja. Kok tersanjung tapi kenapa sedih? Ya sedih. Aku orangnya kan gampang nangis gitu. Sahabatku. Kita Sosok. bersahabat dari kita belum punya apa-apa Bang Haji ya. Oh, dari zaman susah. Maaf, Zaman maksudnya susah. dari zaman Iya benar, Iya, zaman susah. Kita jangan Maksudnya kita pribadi gitu, memang kita nggak punya apa-apa. Kalau orang tua ya mungkin ada, kan itu tidak ngandalin dari orang tua. nol, Kita berdua karir dari kalian nol. dari nol. Terus lanjut. nangis tuh. Jadi bener nih, jadi Aku bersahabat sama Bang Haji, nggak tahu ya. Sampai saat ini, sampai detik ini, aku merasa sosok seorang teman, sahabat, atau laki-laki yang ini dari hatiku banget ya. Aku belum pernah ketemu seorang manusia sampai umur saya sebesar ini. Sholatnya luar biasa.
Jadi aku kalau pergi sama Bang Haji itu, kita menghabiskan waktu itu banyak di masjid. Aku pernah pada suatu hari ada janji sama temanku jam 8 malam, tapi karena kalau Bang Haji kebiasaannya itu sholat maghrib kita rapel, sekalian sholat isya, itu pasti di masjid. Sampai aku membatalkan janji, karena kalau udah pergi sama Bang Haji itu adalah paketan. Paketan maksudnya, kita sholatnya harus bareng, maghrib, isya. Setelah sholat isya baru kita bisa berpisah, maksudnya berpisah Bang Haji atau ada aktivitas lain. Ya aku seneng, sahabatku, seorang Saipul Jamil. Amanahnya luar biasa, ibadahnya luar biasa. Mudah-mudahan rezekinya bertambah luar biasa. Amin. Mudah-mudahan pendamping hidupnya juga nanti luar biasa. Oke. Jadi Indah Sari benar-benar bersahabat, tidak ada hubungan apa-apa. Tidak lebih. Murni. Kita bersahabat, Murni bersahabat. Jadi Bang Haji sering curhat sama aku kadang curhat. Bahkan aku kadang kalau curhat sering dimarahin. Tapi katanya Fitri Karlina cepat cemburu loh. Tapi tenang aja, mungkin Fitri kalau lagi nonton, Fitri nggak usah khawatir, Fitri Karlina nggak usah khawatir. Jelas-jelas kata hatinya dari Indah Sari, bahwa mereka ini pure sahabat. Sahabat dari dulu, dari zaman susah sampai sekarang. Jadi Fitri nggak usah cemburu ya Fitri ya. Sama Fitri juga adik. Ya, Fitri jangan cemburu ya. Coba bilang dong, Fitri jangan cemburu Iya, ya. itu udah clear semua. Enggak, belum. Tadi nangis kok, di Fitrinya nangis. Itu tuh nangis itu zaman kapan itu? Iya, siapa tahu Oh nangis. enggak lah, alhamdulillah malah kemarin sempat ketemu juga ya Mas Fitri. Coba, Fitri. Tuh kan. Fitri jangan nangis lagi, jangan cemburu. Katanya Indah Sari sama Saipul Jamil hanya bersahabat. Ini Fitri Karlina ngedengerin dari tadi di telepon. Fitri, mana lagu buat aku? Mana lagu buat aku? Ada lagu aku spesial dari dia buat aku. Mana Fit? You are? Bang Ibu, kamu ganteng dari hatimu. Itu lagu dia buat gue. Fitri, Ya, tapi kalau Fitri jujur, sesayang apa sama Bang Ipul? Kalau tadi Indah Sari sebagai sahabat, kata hatinya dia sayang bener-bener sebagai sahabat. Kalau Fitri, waktu itu sempat cemburu, berarti ada perasaan sayang dong sama Bang Ipul. yang pasti ya aku sangat sayang sama abang tuh seperti kakak aku kandung. Karena terus terang aja, aku melihat Bang Ipul tuh seperti sosok kakak kandung aku sendiri yang udah lama aku berpisah, udah lama tinggal berjauhan, dan ketika Bang Ipul masuk dalam kehidupan aku ngerasa nyaman banget. Oke. Oh gitu. Fit, Kalau Indah Sari, mungkin Fit. ada yang mau disampaikan sama Fitri biar nggak Ya. cemburu Fit, lagi. ada Indah nih di sini. Ada Indah Sari di sini. Halo Mbak Indah. Halo Fitri, apa kabar? Aduh, kapan nih diajak jalan bareng lagi? Udah akur Oh, mereka. udah akur, udah nggak Kita cakar-cakaran udah ya. baikan ya. Apa kabar Fitri? Baik, alhamdulillah. Nanti kita BBM-an yuk. Aduh, jangan-jangan kalau masih ada begitu itu. Sembarangan loh. Siapa tuh ada ketua? Ini. Oh, saya bukan ABG tua. Tapi Saya pecinta wanita tua. Oke. Mungkin Bang Ipul mau ucapin apa di kata hati terakhir ini buat Fitri sama buat Indah? Silakan. pokoknya tali silaturahmi kita tidak boleh putus. Ya. Nggak boleh, Oke? sabar. Dan kamu tidak boleh menangis lagi. Oke. Ya. Terima kasih Fit. Tetap kita keep in touch dan sukses buat kamu ya. Buat lagu-lagu kamu. Buat abang juga, selalu Oke. sukses. Amin. Selalu support karir abang ya. Buat Indah makasih. Sampai sekarang dia masih terus perhatiin saya. Dan ingat bisa di rumah jangan salah paham. Aku sama Indah hanya sebagai sahabat saja. Terima kasih banyak Bang Ipul udah datang ke Thank Kata you. Hati. Sudah mengungkapkan semua kata hati yang paling jujur, yang paling tulus untuk semua pemirsa Indosiar. Boleh difoto ya? Boleh. Ya, 1, 2. Oke, langsung jadi Oke, nih. Ini lagu yang sangat berharga buat saya. Ada sebuah kenangannya. Ya, ini juga buat Bang Ipul. Mudah-mudahan hari ini kata hatinya Bang Ipul memberikan banyak inspirasi untuk semua pemirsa Indosiar. Ternyata Bang Ipul ini adalah seorang laki-laki yang rajin sholat, rajin ibadah, Amin. ikhlas, tulus, sangat mencintai orang tua, dan
pastinya Sahabat-sahabat. tidak akan pernah lupa juga sama almarhumah istri Istriku tercinta. dan juga sangat sayang sama sahabat-sahabatnya. Inilah Saiful Jamil, saya Raffi Ahmad, kata hati, sampai jumpa. Satu jam saja ku telah bisa sayangi kamu di hatiku, namun bagiku lupakanmu butuh waktuku seumur hidup. Virginia, sampai kapanpun cinta AA akan selalu hadir untukmu di nantiku.